Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, hati-hati angin topan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jamaah membakut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tiada boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berpayah bertungkus lumus, menghayunkan tangan, melangkahkan kaki, tetes keringat dan air mata, sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin malam ini segala amal kita boleh menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan alhamdulillahi rabbil. Majlis tidak disebut namanya, maka majlis itu antanajifah, majlis busuk, majlis bangkai, majlis berbau. Kita tidak mau majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis mulia bersama orang mulia, menyampaikan kalam yang mulia. Maka majlis yang mulia ini pun kita sebutkan nama orang yang paling mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diperakui, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada budak kecil, tidak sayang kepada kanak-kanak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak-anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak muda, semua belia-belia, semua kanak-kanak saya sayangi kerana Allah, dan alim ulama kita, para pemimpin kita. Wa akhussu bidzikri sahibul fadilah al-ustaz Dr. Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqamah iman dan Islam, beserta para datuk, datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Hadir pula bersama kita malam ini Konsul Negara Brunei Darussalam. Semua yang berhadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini insya-Allah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Bukan kata saya, ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang hadir tadi dari awal hinggalah waktu Isya, hinggalah tazkirah Maulidur Rasul, hingga sampai nanti puncaknya doa dan pulang ke rumah, maka insyaAllah selama dia di majlis ini tercatat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah. Maka semua yang hadir, yang datang naik kereta, sepeda, motosikal, semua yang datang dengan niat baik, innamal a'malu binniyat. Adapun yang datang tidak dengan niat baik, maka selepas sampai kemari datang niat baiknya, maka dia pun juga akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, istiqamah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul bersama sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Ada orang yang mengatakan bahwa Maulidur Rasul itu bid'ah. Jadi kalau maulid itu bid'ah, yang membuat maulid bid'ah, yang menjemput bid'ah,
yang dijemput bid'ah, yang datang pelaku bid'ah. Kalau bid'ah berarti dhalalah, kalau dhalalah berarti masuk neraka. Berarti yang menjemput masuk neraka, yang dijemput masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang memberi tazkirah. Maka maulid Nabi SAW, apakah pernah Nabi mengingat-ingat hari lahir dia? Mana dalil bahwa Nabi pernah menyebut mengingat hari lahirnya? Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Isnin? Nabi berpuasa hari Isnin, Nabi berpuasa hari Khamis. Sahabat itu bertanya, sahabat itu tidak hanya diam saja, sahabat juga ingin tahu apa alasan. Mengapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'itstu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin wahyu diturunkan kepadaku. Ada 3 alasan kenapa Nabi berpuasa hari Isnin. Salah satu daripada 3 alasan itu adalah kerana Nabi dilahirkan hari Isnin. Apa maknanya? Nabi pun mengingat hari lahirnya, Nabi pun mensyukuri atas nikmat lahirnya. Maka kita pun ikut mensyukuri nikmat lahir. Nabi mensyukuri nikmat lahirnya dengan ibadah. Ibadahnya adalah berpuasa, dan kita mensyukuri nikmat lahir Nabi Muhammad SAW dengan beberapa ibadah. Ibadah mendengar tazkirah, ibadah membaca Al-Quran, ibadah menyambung tali silaturahim, ibadah mengucapkan salam, ibadah mendengarkan tazkirah. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pakcik Nabi bernama Abbas. Abbas saudara kandung daripada Abdullah. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muttalib, Abu Talib. 5 ni yang masyhur yang selalu disebut dalam sirah. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab. Tapi ada 5 lagi yang tidak disebut, kerana mereka 10 lelaki dan 5 perempuan. Itulah nazar daripada Abdul Muttalib, kalau saya ada 10 anak lelaki, maka 1 dari anak itu akan saya sembelih. Lalu kemudian dia adakan pemilihan, dan ternyata pilihan itu jatuh kepada Abdullah, lalu ditebus dengan 100 ekor kambing. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 lelaki yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Maka Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab adalah saudara kandung, sama-sama anak daripada Abdul Muttalib. Selepas Abu Lahab meninggal dunia, maka Abbas, pakcik Nabi SAW, bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian Abbas bertanya, bagaimana kabar engkau di alam akhirat sana wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, saya masuk neraka. Tidak ada ikhtilaf tentang Abu Lahab masuk neraka beserta isinya, beserta istrinya, beserta amalnya, beserta hartanya. Satu surah khas untuk Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Bagaimana dengan hartanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab hartanya, pekerjaannya. Tabbat yada abi lahabiw wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu kemudian dia pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Istrinya namanya Ummu Jamil. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain, azab saya diringankan setiap hari Isnin, li'itaqi Suwaibah, kerana saya
membebaskan, memerdekakan budak perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, engkau jaga adik ipar saya yang sedang hamil. Nama adik iparnya itu adalah Aminah, istri daripada Abdullah. Nanti bila Aminah ini melahirkan anak, engkau bagikan kabar kepada saya, kata Abu Lahab. Lalu kemudian lahirlah anak yang ditunggu. Maka datanglah Suwaibah memberikan kabar, wahai Sayyidi, tuan saya Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Maka kata Abu Lahab, anti hurrah, sejak hari ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi menjadi budak, engkau bukan hamba sahaya, engkau saya bebaskan daripada perbudakan. Maka itulah kebahagiaan pertama dari seorang bernama Abdul Uzza. Abdu artinya hamba. Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka Abdul Uzza maknanya hamba Uzza, dan dia selalu dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Tabbat yada Abi Lahab, kerana dia sangat handsome. Maka bila dia datang macam api yang menyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau di Membakut ni ada orang sangat handsome tapi tak sembahyang, bolehlah dipanggil Abu Lahab. Ya Aba Lahab, wahai engkau seperti api yang menyala. Maka Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Abbas, saudara kandung mereka semua. Lalu kemudian Abbas bertanya, kata Abu Lahab, saya masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Isnin li'itaqi Suwaibah, kerana saya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi, mendengar riwayat dalam Sahih Al-Bukhari ini. Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dengan 6 bait syair. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Maknanya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang memang sudah dicela, dimasukkan Allah Ta'ala dalam api neraka, idza kana hadza kafiran ja'adhamuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka selamanya. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Isnin kerana dia bahagia menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang umurnya dia berbahagia, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan dengan lahirnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Abdul Somad menyebutnya Sayyidina? Bukan kita yang menyebut Sayyidina. Sayyidina itu dia sendiri menyebut dirinya. Kata Nabi dalam hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah sayyidu waladi Adam, seluruh umat manusia keturunan Adam. Ana sayyid, saya adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kenapa kita mengatakan maulana? Nabi sendiri yang berkata dalam hadis, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Mengapa kita katakan wa syafi'ina? Kerana dialah yang memberikan syafaat. Dalam hadis syafaat uzma, ketika mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah kerana saya makan buah khuldi. La taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati buah khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahum syaitan, digoda, disesatkan oleh syaitan.
tapi kemudian dia bertaubat, dan doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah kerana anakku Kan'an aku ajak naik ke atas bahtera perahu sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu sampan ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka menyembah patung Samiri. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Mereka menyembah aku setelah aku diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berani menghadap adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang boleh memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Yang boleh memberikan syafaat adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina, sejuk dipandang mata. Kita selalu menginginkan istri yang sejuk dipandang mata, kita berharap mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata. Maka itu adalah doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi ada yang lebih sejuk daripada semuanya, dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan ulama itu ada dalilnya, semua perbuatan ulama itu ada hadisnya. Kalaupun tidak ada hadis, maka ada pendapat para ulama. Kita mengikut Al-Quran tapi mengikut tafsir para ulama. Kita mengikut hadis, mengikut pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga sampai hari kiamat kita semua berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud ingatkan mereka tentang hari-hari Allah? Maka kata ulama, makna hari-hari Allah adalah nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat nyawa, ingatkan mereka tentang nikmat harta, ingatkan mereka tentang nikmat kuasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada nikmat kuasa, nikmat nyawa, nikmat harta. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita buat maulid, sebab kita tidak lagi menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita menggunakan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Maka kalau kita tidak buatkan maulid, majlis maulid, mengenang maulid, maka umat ini melupakan. Maka kita disuruh mengingatkan lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maknanya nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membacakan maulid yang paling tua sekali, maulid Ad-Daibai dari Yaman. Selepas maulid Ad-Daibai, maulid Al-Burdah. Setelah maulid Al-Burdah, maulid Abu Ja'far Al-Barzanji. Setelah Al-Barzanji, itulah dia maulid yang selalu dibaca, maulid Simtud Durar Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian yang sekarang banyak dibaca, maulid Diya'ul Lami' yang ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Di kampung halaman saya, masa saya kecil-kecil lagi, itu biasa dibaca maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji tidak hanya dibaca pada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Pada saat menikah baca maulid, pada saat akikah baca maulid, pada saat khitan anak baca maulid, pada saat pindah rumah baca maulid. Maknanya apa? Kita selalu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Apa yang boleh kita ambil pelajaran dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimanapun ada program maulid, kita hadir,
Kerana maulid itu di dalamnya ada salawat, di dalam maulid ada baca Quran, di dalam maulid ada tazkirah, di dalam maulid ada silaturahim, di dalam maulid ada salam, di dalam maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam, datuk-datuk mengucapkan salam, Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh, berkah ilmu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wabarakatuh. Lalu kemudian di dalam maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman, illa ghufirat, maka diampunkan dzunubuhuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafahah. Di dalam maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid kita sedang membaca, mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh bercerita tentang Nabi 60 tahun, 63 tahun diringkaskan dalam satu tazkirah? Tak boleh. Oleh sebab itu maka siapapun yang datang bagi tazkirah Maulidur Rasul, kita datang, kita dengar. Apa yang boleh kita bawa balik sebagai kenangan, kita bawa, kerana semuanya itu adalah bagian dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para ayah, bagi para bunda, bagi para ibu yang ingin anaknya kenal dengan Nabi, kita belikan buku sejarah Nabi. Ada buku sejarah Nabi yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, namanya Hayatu Muhammad. Hayatu Muhammad ditulis untuk membantah para orientalis yang mencaci, mengolok, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku sejarah Nabi yang paling tua yang ditulis, disebut dengan kitab Sirah Ibn Ishaq. Ada kitab ditulis lagi oleh Sirah Ibn Hisham. Ada lagi sejarah Nabi yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir yang menulis tafsir Al-Quranil Azim. Tapi pada masa moden, pemerintah Saudi Arabia membuat lomba musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad bersempena dengan Maulidur Rasul. Maka Saudi Arabia pernah membuat lomba menulis biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara dari seluruh dunia ikut. Yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maghribi, yang menang bukan dari Yaman, yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang dari Muslim minority dari India. Beliau bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Amat sangat baik kitab ini dibelikan, sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Maka kita belikan bersempena dengan Maulidur Rasul, kita bagikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita belum sempat membacanya, nanti bila kita mati, anak-anak kita membuka, dia tengok di dalam lemari kita ada sejarah Nabi. Mungkin tidak kita yang membaca, anak kita yang membaca, cucu kita yang akan mengkajinya, mengalir juga pahalanya untuk kita. Maka tidak ada ruginya memberikan hadiah bersempena dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.